Awal mula saya terjun di dunia onlinean itu sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu saya kelas 10, ini kan saya sudah kelas 12. Kelas 10 itu berarti mulai 2021, tahun 2 tahun yang lalu. Awalnya saya itu nggak tahu dunia permebelan itu gimana. Dan saya ya hanya lihat, oh mebel ya gini-gini aja. Dan belum tahu prosesnya kayak gimana kan. Tapi seiring berjalannya waktu dan karena faktor keadaan juga, saya mulai terjun di dunia permebelan. Dan sampai sekarang alhamdulillah di Instagram udah lumayan banyak orderannya juga, di offline store kayak orang yang langsung datang ke toko ngecek kayak mebel-mebel gitu, mau beli langsung atau kirim via ekspedisi truk maupun kontainer maupun langsung saya anterin juga bisa. Kayak misal saya kirim ke daerah Jepara sendiri atau tetangga sebelah, Kudus, Demak, Semarang, Pati gitu. Sering saya membuat konten karena saya ingin memperkenalkan ini toko kami dan saya ingin banyak orang tahu ini adalah barang dari Rezeki Jati. Emang banyak banget di Jepara itu toko mebel dari manapun. Ada kurang lebih tuh 200-an lebih. Kalau salah mohon bisa dikoreksi. Tapi setahu saya emang banyak banget orang-orang yang main ke Jepara kayak destinasi wisata mesti paham lah. Di kanan kiri kayak perumahan atau di daerah mana gitu, itu mesti ada, setiap daerah itu mesti ada daerah yang menjual mebel gitu. Ada juga pusat mebel tersendiri, ada juga pusat ukir-ukiran dan macam-macam lah di Jepara itu. Karena saya sudah terjun di dunia online kayak misal mebelan online gitu, jadi saya mau nggak mau harus menerima konsekuensinya kan. Kayak ada yang menghujat lah atau banyak yang berkomentar, ya namanya manusiawi, yang namanya media sosial ya pasti ada. Dan mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus berani nanggung itu semuanya. Saya memulai konten itu dari TikTok. Itu dulunya kan akun pribadi saya, akun TikTok itu. Dan sekarang sudah saya rubah menjadi akun toko dan secara resmi udah tercantum email toko maupun nomor WhatsApp toko ataupun akun sosial media lainnya. Biasanya saya promosiin mebel saya itu di OLX, aplikasi OLX ataupun Tokopedia. Bisa dicek di akun Tokopedia saya, Rezeki Jati Furniture underscore. Bisa dicek di situ, dan akun OLX saya itu namanya Rezeki Jati Furniture. Sama. Saya samain semua media sosial saya Rezeki Jati karena biar tidak darani jiplak. Kayak orang-orang kan biasanya bilang, wah ini barang kau gunaku, ini barang dari saya. Padahal kenyataannya mah enggak. Kebanyakan saya foto, kenapa kok enggak pakai kayak overlay atau apa ya, editan nama toko gitu. Ya karena bagi saya yang penting nggak apa-apa fotonya dari saya, yang penting nanti
kalau sewaktu-waktu orang membutuhkan barang, kayak misal saya ngefoto nih, ngevideo barang mebel di toko kami, itu nanti kalau ada orang yang ngejiplak, terus memang kan kita nggak tahu ya, namanya media sosial kan, saya sering dibilangin mama saya gini, harus berbuat baik kepada semua orang, walaupun kita nggak diperlakukan dengan baik dengan seseorang tersebut, kita nggak boleh balas dengan kejahatan, maupun tidak boleh, intinya nggak boleh itu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nggak apa-apa orang lain syirik, yang penting kitanya sendiri bisa berbuat baik kepada masyarakat atau orang lain. Terus ngomong-ngomong soal kenapa sih aku kok bisa terjun di dunia mebel padahal di umur yang belasan tahun gini. Ceritanya itu saya itu mondok dari MTS kelas 7, dari kelas 1 SMP sampai sekarang sudah mau lulus. Berarti total 6 tahun mondok. Nah, di masa-masa SMP itu saya kayak ya nggak ada apa-apa, nggak ada pikiran sama sekali, kayak ya udah nanti kalau udah lulus ya paling balik ke rumah, kuliah di rumah. Di Jepara kan ada salah satu universitas kan, tapi saya nggak sebut namanya, nanti darani piye-piye malah. Nah, di tahun SMA, di masa-masa SMA saya itu sebenarnya saya mikirnya ya paling sekolah, mondok, ya kayak ngaji kayak biasanya gitu kan, kayak nggak ada apa-apa. Ya karena saya mikir nggak akan pernah ngerasain kehilangan kan. Dan waktu tahun pertama masa SMA kelas 10 mau naik kelas 2 SMA, di tengah-tengah tersebut almarhum papa malah meninggal dunia. Ya sedih sih, iya sedih, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga takdir kan. Sejujurnya saya nggak tahu kalau almarhum bakalan meninggal. Ya bener, saya sering nonton YouTube Trans Entertainment ataupun ya yang berbau Raffi Ahmad kan, karena kan dia orangnya suka bisnis, jadi saya ikutin. Banyak kok yang anak muda zaman sekarang yang bisa bisnis, kayak bisnis peternakan sapi lah atau ayam dan sebagainya, banyak kok. Balik lagi lanjut ke cerita tadi, saya sejujurnya nggak tahu kalau almarhum bakalan ninggalin saya, tapi saya benar-benar ya udahlah, emang takdirnya dari Allah gini kan. Waktu itu hari Jumat, saya ingat banget, hari Jumat kita sekeluarga pergi ke daerah Semarang. Itu saya ingat betul, ke Semarang kayak liburan gitu lah, jalan-jalan biar kayak orang-orang gitu. Tapi waktu pas di tengah-tengah perjalanan, waktu pas Mas udah di Semarang, papa itu kondisi badannya agak kurang fit, jadi ya kayak pas di mobil itu sakit. Itu saya bener-bener khawatir sejujurnya, soalnya kan sebelum meninggal beliau 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu, sebelum meninggal, itu meninggalnya kan November, itu beliau itu sakit sampai dirawat di rumah, diinfus hampir 2 bulan sakit. Dan yang paling saya ingat itu tuh waktu pas saya ngerawat
itu beliau sampai bilang gini, Mang, jangan sabar ya. Ya, aku pribadi nggak pernah dari kecil sampai waktu itu, sampai seumur segitu kan, nggak pernah dia omongin itu, baru pertama kali itu. Dan rasanya di hati itu kayak, wah anjir, kok beliau sampai bilang gitu. Kayak aku tipikal orang bener-bener takut yang ngerasain kehilangan. Cuman kan kita semua siap nggak siap, mau nggak mau, pasti akan ngerasain kehilangan kan. Entah besok lah, atau lusa, atau kapan, itu pasti akan ngerasain kehilangan, itu pasti. Dan alhamdulillah waktu pas 2 bulan sakit itu, 3 bulan, pas bulan ketiga itu udah mendingan. Alhamdulillah aku seneng banget. Soalnya itu kan waktu wayah kayak pada zaman corona ya kan, pas corona lagi muncak-muncaknya itu,